Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari berbahagia ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk kembali bermajelis, untuk kembali berkumpul duduk bersama di Rawdah min Riyadhil Jannah, di salah satu dari taman-taman surga. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan dalam ilmu dan diberikan keistiqomahan dalam belajar ilmu agama. Dan insyaallah di pertemuan yang berbahagia ini, sebagaimana yang sudah diumumkan, kita akan kaji secara berselang-seling dari kajian tafsir juz yang ke-30 dengan kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Ini kisah perjalanan dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai muqaddimah berkaitan dengan Sirah Nabawiyah, kami akan sebutkan di pertemuan yang pertama ini berkaitan dengan muqaddimah yang harus diilmui setiap kita ketika belajar Sirah Nabawiyah. Muqaddimah yang pertama yaitu tentang ahamiyatu as-sirah an-nabawiyah. Apa pentingnya belajar sirah nabawiyah? Jadi ada sudut pandang yang menunjukkan pentingnya belajar sirah nabawiyah. Yang pertama, dikarenakan sirah nabawiyah min amri, dari perkara agama sebagaimana pelajaran akidah, fikih dan selainnya. Jadi kita belajar sirah nabawiyah ini sama halnya dengan kita belajar fikih, belajar akidah, belajar bahasa Arab, karena sirah nabawiyah bagian dari agama. Oleh karenanya sirah nabawiyah ini bukan seperti membaca dongeng-dongeng, cerita-cerita dibaca sebelum tidur saja, tidak. Ada pelajaran-pelajaran, ada ibrah-ibrah, ada hal-hal yang indah di dalam sirah nabawiyah yang bisa dipetik oleh orang yang membaca. Ini pentingnya belajar sirah nabawiyah yang pertama. Yang kedua, di antara potensi pentingnya belajar sirah nabawiyah untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya seorang hamba itu, dia bisa cinta sesuatu kalau dia mengenalnya. Oleh karenanya bahasa kita ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana kita cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak kenal dengan dia? Oleh karenanya bacaan sirah nabawiyah ini menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sisi ulama, cinta itu ada dua. Ada mahabbatullah, ada al-mahabbah fillah. Mahabbatullah artinya cinta kepada Allah. Yang kedua namanya al-mahabbah fillah, cinta karena Allah. Ini dua bahasa. Ada cinta kepada Allah, ada cinta karena Allah. Dan sesuatu yang paling utama yang harus kita cintai karena Allah adalah Nabi
kepada diri sendiri. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku lebih daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada seluruh manusia. Oleh karena sahabat Umar bin Khattab sebagai pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, aku mencintai dirimu setelah mencintai diriku sendiri. Jadi Umar mengatakan dia cinta kepada Nabi setelah dia mencintai dirinya sendiri. Baru cinta kepada Nabi. Berarti cinta kepada Nabi jadi yang kedua. Maka Nabi SAW, la ya Umar, tidak wahai Umar, tidak dikatakan engkau benar beriman kepada Allah sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Nah, ini bagaimana kewajiban kita cinta kepada Muhammad SAW. Dan cinta ini di dalam agama kita punya pengaruh yang besar. Seorang hamba yang amalnya biasa-biasa saja, kalau dibandingkan dengan amalan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mungkin hanya seujung kuku saja, tapi bisa berkumpul dengan para sahabat karena cinta mereka kepada sahabat. Amalan kita dibanding amalan Nabi itu seperti habaran manthur, seperti debu yang berterbangan, sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Tapi amalan kita yang sedikit ini bisa membuat kita berkumpul dengan Nabi di dalam surga. Karena apa? Karena cinta kepada Nabi. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengingatkan, anta ma'aman ahbabta, engkau di hari kiamat akan bersama orang yang engkau cintai. Sebab Nabi mengucapkan hadis ini, dulu pernah datang Arab Badui. Arab Badui ini kalau datang sudah dipastikan atau mayoritas pertanyaan mereka kadang aneh. Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Jadi pertanyaan tanggung lagi, nanya kapan kiamat. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang lebih cerdas lagi. Ma'adadalah, engkau tak perlu bertanya kapan kiamat. Sekarang aku balik bertanya kepada Nabi, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi dibalik pertanyaan oleh Nabi SAW. Maka Rabbani ini mengatakan, saya tidak punya banyak pahala dalam sholat, saya tidak punya banyak pahala dalam puasa, akan tapi diriku ahibbullah wa rasulah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rabbani ini jujur ya, amalnya sedikit, tidak banyak, tapi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik riwayat hadis ini setelah mendengarkan ucapan Nabi, kata Anas bin Malik, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai setelah masuk Islam kecuali hadis ini. Sehingga kata Anas, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq, aku mencintai Umar bin Khattab, aku mencintai Utsman bin Affan. Kenapa? Karena walaupun amalanku sedikit, karena cinta kepada mereka, aku bisa dikumpulkan bersama mereka. Oleh karenanya Sirah Nabawiyah ini luar biasa menambah kecintaan kepada Nabi, dan kita mohon kepada Allah agar di hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pentingnya belajar Sirah Nabawiyah adalah untuk al-qaid, untuk melembutkan hati. Untuk melembutkan hati. Kadang kita ini dalam kehidupan dunia, di antara hal-hal yang membuat hati kita keras, kita biasa melihat orang yang berada di atas kita dari segi harta, jabatan, kedudukan, itu kita lihat. Kan sering
kebencian itu membuat hati menjadi keras. Namun kalau kita baca sirah nabawiyah ini, kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lahir, ayah beliau sudah meninggal. Ketika masih kecil, ibundanya meninggal. Mulai remaja, pamannya meninggal. Kemudian Khadijah meninggal dunia. Diperhatikan bagaimana kehidupan yang sulit. Sehingga dengan membaca kisah-kisah beliau, itu bagaimana hati kita menjadi lembut. Perjuangan hidup kita dengan perjuangan hidup Nabi itu jauh sekali. Bagaimana kita berdakwah dan bagaimana Nabi berdakwah itu luar biasa. Bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah pernah bercerita bahwasanya di rumah Nabi tidak pernah ada stok makanan yang lebih dari 3 hari. Di atas 3 hari pasti sudah habis. Kalau stok makanan kita 3 bulan nggak habis. Ini bagaimana melembutkan hati ketika membaca kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diantara dari fawaid pentingnya belajar sirah nabawiyah. Kemudian mukadimah yang kedua tentang keistimewaan sirah Nabi Muhammad di antara nabi-nabi yang lain. Jadi sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini punya keistimewaan dibanding dari nabi-nabi yang lain. Dikarenakan Allah mengingatkan tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Para rasul itu sebagian mereka kami berikan kelebihan atas sebagian rasul yang lain. Di antara kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya sirah nabawiyah. Dari mana sisi keistimewaannya? Yang pertama, bahwasanya sirah Nabi Muhammad adalah sirah yang terlengkap dengan sanad-sanad periwayatannya. Ini sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap kisah Nabi. Dan lengkap kisahnya itu dibawakan dengan sanad-sanad periwayatan. Ada sanad yang sahih, ada yang dhaif, ada yang munkar. Oleh karenanya orang tidak bisa bercerita tentang Nabi semaunya. Kalau dia bercerita, dia harus merujuk ke sanad-sanad riwayat dari ulama-ulama hadis. Karena orang kalau cerita semaunya, kadang keluar kalimat-kalimat yang aneh. Ada yang mengatakan Waraqah bin Nawfal dukun. Sudah dengar? Jadi ada yang berkisah ini. Ketika Nabi didatangi malaikat Jibril di Gua Hira, datang ke seorang ahli kitab ulama Nasrani namanya Waraqah bin Nawfal, sepupunya Khadijah. Katanya Waraqah bin Nawfal itu ini dari mengarang-arang sendiri dari sirah nabawiyah. Oleh karenanya sirah Nabi itu lengkap dengan sanad-sanadnya. Oleh karenanya tidak sembarangan orang bisa berbicara tentang. Kemudian keistimewaan yang kedua kisah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kisah beliau menjadi suri tauladan dari semua sisi. Menjadi suri tauladan dari semua sisinya. Jadi semua sisi kehidupan Nabi itu bisa diambil ibrah yang banyak. Beliau seorang pendakwah, banyak pelajaran di sini. Beliau seorang muallim, seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar. Beliau seorang ayah. Ada pelajaran banyak di sini. Nabi punya anak 7 orang. Bagaimana pendidikan beliau kepada anak-anak? Beliau seorang suami yang diurus bukan 1 istri. Berapa istri Nabi? 11. Diurus semua. Luar biasa. Nah, ini ada yang hafal nama-namanya? Nah, ini dihafal ya. Ini namanya Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin. Beliau seorang panglima perang. Kalau berperang, Nabi itu paling depan. Nanti akan datang kisah perang Hunain. Ketika pasukan kaum muslimin hampir kalah, kadang panglima yang lain
panglimanya keluar yang hilang, prajuritnya tinggal. Tapi ketika perang Hunain, ketika para sahabat berlarian ke belakang karena dia khawatirkan kalah ketika itu, maka Nabi maju paling depan mengatakan, "Ana ibnu Abdul Muttalib wa ana nabiyyun la kadhib." Saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, saya seorang nabi dan saya tidak dusta. Masya Allah ya. Maju menantang musuh-musuh yang menyerang. Ini beliau seorang beliau juga seorang pemimpin, Amirul Mukminin, seorang presiden. Bagaimana ketika harga naik sekarang ya, BBM lagi naik. Datang para sahabat menemui Nabi dalam hadis riwayat Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, ghala as-si'ru law sa'amta lana." Wahai Rasulullah, harga barang-barang di Madinah naik semua, lagi mahal. Seandainya engkau bisa menentukan harga untuk kami. Dan Nabi SAW menasihati para sahabat ketika itu, "Inna Allah huwal khaliqul basitul qabilu ar-raziqu al-musa'ir." Sesungguhnya Allah yang menciptakan, Allah yang melapangkan rizki, Allah yang menyempitkan rizki, Allah yang mengatur rizki, dan Allah yang mengatur harta-harta yang ada. Nah, ini bagaimana diberikan ketenangan dan ketawakalan kepada para sahabat. Jadi semua sisi kehidupan Nabi itu perlu diambil pelajaran, Masya Allah, luar biasa. Tidak perlu kita pakai ucapan-ucapan dari orang-orang yang non-muslim tentang pendidikan dalam kehidupan ini. Baca sirah nabawiyah, semua sisi kehidupan itu ada. Nanti akan disebutkan di awal-awal pembahasan bagaimana Nabi SAW itu pekerjaan sehari-hari beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu ketika kecil dari usia 12 tahun sudah diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang sampai ke Syam, jauh jalan kaki dari Mekah sampai Syam. Syam itu Suriah dan seterusnya. Maka ini dari keistimewaan sirah nabawiyah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah pernah mengatakan, "Falau lam takun mu'jizatun ghairu siratin nabi lakafat." Seandainya Nabi Muhammad tidak punya mukjizat apapun kecuali sirah nabawiyah ini, maka sudah cukup mukjizat ini menjadi bekal kita. Jadi beliau menganggap sirah nabawiyah ini seperti mukjizat Nabi Muhammad yang ada sampai sekarang. Karena tidak ada nabi yang kisahnya selengkap beliau. Dan lengkapnya pun disebutkan dalam hadis dan disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ini pendahuluan berkaitan dengan sirah nabawiyah. Kemudian pendahuluan yang terakhir berkaitan dengan sirah nabawiyah. Perlu diperhatikan bahwasanya sirah nabawiyah itu terbagi menjadi dua. Ada sirah nabawiyah ditinjau dari waktu dan tempat. Sirah nabawiyah ditinjau dari waktu dan tempat. Kalau sirah nabawiyah ditinjau dari waktu dan tempat atau masa, itu ada dua. Ada sirah Makkiyah, ada sirah Madaniyah. Ada kisah-kisah Nabi di fase Makkah, ada kisah-kisah Nabi di fase Madinah. Nabi 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ini kalau sirah nabawiyah ditinjau dari fatrahnya, masanya, waktu atau tempatnya. Kemudian pembagian yang kedua, sirah nabawiyah ditinjau dari tema yang dibahas. Jadi kalau kita baca sirah nabawiyah, itu secara umum ada 3 tema. Yang pertama, sirah nabawiyah yang khusus membahas tentang akhlak Nabi dan sifat-sifat fisik Nabi. Sirah nabawiyah yang membahas akhlak Nabi dan sifat-sifat fisik Nabi. Bagaimana matanya Nabi, bagaimana badannya, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana telapak tangan Nabi, sebesar apa telapak kaki Nabi. Ini pembahasannya dalam
adalah asyama'il al-Muhammadiyah, sifat-sifat atau sifat-sifat kesempurnaan dari fisik Nabi. Ini ada pelajarannya di Masjid Taroyah Kutuf asyama'il al-Muhammadiyah, saat yang mengajar. Itu isinya sirah nabawiyah, tapi ditinjau dari fisik Nabi. Bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi kalau berbicara, bagaimana Nabi kalau menoleh. Nabi itu kalau dipanggil dari belakang, beliau tidak pernah menoleh, hanya kepalanya saja. Kalau kita badannya di depan, kepalanya ke belakang. Jadi Nabi itu kalau wajahnya mengarah ke sebuah arah, maka badannya pun mengarah ke sana. Jadi tidak pernah Nabi ngobrol dengan orang yang diajak ngobrol di belakang, pasti langsung menghadap. Itu dari syama'il beliau. Ini sirah yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pembahasan sirah nabawiyah ditinjau dari mukjizat-mukjizat yang Nabi miliki. Maka di kisah itu disebutkan tanda-tanda kenabian, mukjizat-mukjizat beliau dikhususkan. Ini tema yang kedua yang dibahas dalam sirah nabawiyah. Tema yang ketiga yang menjadi pembahasan sirah nabawiyah adalah as-siyar wal maghazi, perjalanan hidup dan peperangan Nabi. Dan sirah nabawiyah yang mayoritas dibaca kaum muslimin itu sirah nabawiyah model yang ketiga, yang isinya siyar, perjalanan hidup, wal maghazi, dan peperangan Nabi. Karena itu biasanya bukunya lebih urut, lebih enak dibaca. Dan insya Allah di pertemuan kita yang kita bahas sirah nabawiyah tema yang ketiga. Kita akan bahas bagaimana perjalanan hidup Nabi dan perang-perang yang Nabi hadapi. Maka dengan ini selesai dari muqaddimah as-sirah an-nabawiyah. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan berkaitan dengan qabla bi'tsah, sebelum diutusnya seorang nabi di Jazirah Arab. Kita akan bahas bagaimana kehidupan orang-orang di masa jahiliyah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah. Perlu dipahami ya, bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mereka ini punya dua jenis karakter. Walaupun mereka musyrik, ada dua karakter yang mereka miliki. Ada karakter kejelekan, ada karakter yang baik. Jadi walaupun musyrikin menyembah patung, menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala, tapi mereka ada sisi-sisi kebaikan dari kaum musyrikin, orang-orang jahili. Ada sisi kejelekan mereka dimaklumi. Yang pertama adalah mereka ini kaum yang sangat suka melakukan kesyirikan. Ini di antara kejelekan kaum musyrikin di masa jahiliyah. Makanya mereka dipanggil kaum musyrikin karena kesyirikan merajalela di sini. Ini kejelekan yang pertama, yang paling menonjol, dan ini yang paling diperangi Nabi ketika di Mekah. Yang kedua di antara kejelekan atau kemungkaran mereka ini biasa waqtul banat, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, atau dibiarkan sampai sedikit mumayyiz atau mumayyizah baru dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena bangsa Arab ini bangsa yang suka berperang. Ada dua alasan mereka suka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Yang pertama dikarenakan perempuan ini tidak bisa diajak berperang, padahal mereka itu bangsa Arab biasanya berperang. Maka ini alasan yang pertama, mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Yang kedua, di antara alasan mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup dikarenakan anggapan mereka perempuan itu sifatnya suka menyusahkan. Oleh karenanya, di antara yang disebutkan para ulama latar belakangnya adalah ketika terjadi peperangan antar kabilah. Kemudian ada satu perempuan di kabilah itu ditangkap oleh kabilah musuh.
Ketika akan ditebus, perempuan ini nggak mau ditebus karena dia sudah jatuh cinta dengan laki-laki yang menawannya. Ditawan, mau ditebus nggak mau karena dia sudah jatuh cinta dengan laki-laki yang menawannya. Akhirnya kepala kabilah itu berazam bertekad karena perempuan itu menyusahkan, maka dikuburlah itu hidup. Oleh karenanya Allah menegur dalam surah At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak perempuan yang dikubur hidup itu ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa yang dia lakukan sehingga dia harus dibunuh. Maka ini diantara kemungkaran kaum musyrikin jahiliyah. Kemudian kemungkaran yang ketiga dari kaum musyrikin jahiliyah yang paling menonjol adalah merupakannya maksiat-maksiat dari zina, minum khamar, itu maksiat-maksiat. Makanya ketika datang syariat Islam, ketika Allah mengharamkan khamar, harus diturunkan 3 ayat secara bertahap. Kenapa harus bertahap? Karena bangsa Arab di masa itu, khamar ini sudah seperti air putih. Sudah seperti air putih. Lagi duduk minum khamar, ada tamu datang disuguhi khamar. Masya Allah. Oleh karena ketika diharamkan tidak bisa langsung, harus bertahap. Kan itu kebiasaan mereka puluhan tahun bahkan ratusan tahun sering minum khamar. Makanya ketika turun ayat yang terakhir tentang khamar, ditumpahkanlah khamar itu di jalan-jalan kota Madinah. Habis diharamkan secara total. Maka ini dari kemungkaran kaum musyrikin di masa dulu. Kemudian yang terakhir dari kemungkaran kaum musyrikin di masa dulu adalah mereka biasa melakukan peperangan antar kabilah. Kadang dari hal-hal yang remeh. Makanya ada perang di zaman dulu namanya perang Harbul Basus, perang Al-Basus. Ada perang Dahis wal Ghadra. Perangnya itu karena hal-hal yang remeh. Perang karena lomba pacuan kuda. Perang karena lomba pacuan onta. Kalah tawuran. Perang 40 tahun perangnya. Dan sifat seperti ini masih terwariskan sampai sekarang. Main bola, kalah tawuran. Ini model-model di masa dulu begini. Dan Nabi datang di situ. Nabi mendamaikan 2 kabilah besar di Madinah, Aus dan Khazraj, dan ini pun keduanya berperang dikarenakan apa? Lomba pacuan kuda dan perlombaan-perlombaan yang lain. Nah, ini dari sifat-sifat kaum musyrikin. Jadi kalau olahraga saja, tidak perlu ada tawarannya. Nah, maka ini diantara kemungkaran kaum musyrikin jahiliyah. Dan di sisi lain mereka memiliki sisi-sisi kebaikan akhlak. Di antara kebaikan orang jahiliyah itu walaupun mereka musyrik, mereka ini orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan. Mereka senantiasa melayani jamaah haji yang datang. Makanya di antara salah satu berhala, ada berhala yang namanya Al-Lata. Lata itu asalnya orang soleh yang pekerjaan sehari-harinya mengadol roti, dari kata lata yang lutuh, kemudian dibagikan ke jamaah haji yang datang. Ketika orang soleh yang meninggal dunia, karena ingin mengagungkan orang soleh, dibangunlah kuburannya, akhirnya disembah. Jadilah dia berhala berbentuk kuburan yang dibangun namanya Lata dengan tasydid ta. Ini mereka begitu dermawan, punya kedermawanan. Oleh karenanya ketika mereka masuk Islam, sahabat-sahabat ini, masya Allah ya, ketika musyrik saja dermawan, apalagi sudah masuk Islam, itu lebih-lebih lagi. Bagaimana infaknya Abu Bakar As-Siddiq, infaknya Umar, Uthman, radhiyallahu taala. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua dari bangsa Arab ini, dari hal-hal yang baik, mereka ini dikenal dengan sangat menjaga muruah, sangat menjaga kehormatan, sangat menjaga kehormatan. Jadi
kehormatan penduduk negeri dijaga. Nanti akan datang kisah namanya Halful Fudul, perjanjian untuk semua penduduk Mekah. Perjanjiannya berkaitan dengan ada salah satu orang Yaman ketika datang ke Mekah melakukan jual beli ditipu. Akhirnya karena orang Yaman ini ditipu, dia sebarkan, saya ditipu di Mekah. Orang Mekah ini penipu ya. Akhirnya jeleklah nama Mekah. Nah, karena dituduh penipu, dikumpulkan tokoh-tokoh di Mekah, dibuat perjanjian, tidak ada boleh satu orang Mekah menipu orang-orang di luar Mekah. Nah, ini kan sangat menjaga harga ini. Kemudian di antara perbuatan mereka yang baik, jadi kaum musyrikin ini yang ketiga adalah mereka ini sangat memuliakan tamu. Sangat memuliakan tamu. Nah, dan ini berlangsung dari masa dulu, dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi prinsip mereka kalau ada tamu yang datang dari jauh, disuguhi apa yang mereka miliki dari makanan terbaik dan tidak menunggu lama tamunya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramun idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun munkarun fadhaqa ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihi qala ala ta'kul. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang tamu ke rumah beliau menyuguhkan makanan dengan cepat. Yang disuguhkan ijlin samin, anak sapi yang gemuk. Sudah cepat disediakan, yang dikeluarkan anak sapi yang gemuk, insyaallah. Faqarrabahu, kemudian didekatkan makanannya. Ini adab dalam menerima tamu. Bukan ambil sendiri ya. Mau makan? Ambil belakang. Nah, ini kebiasaan kita ya. Suruh ambil sendiri. Kalau baru didekatkan makanannya. Qala ala ta'kulu, kata Ibrahim, silahkan makan. Jadi dipersilahkan. Kadang tamu itu kalau kita kasih makanan didiamkan saja, dia pun diam, dilihat saja. Belum kerupuknya ini. Jadi dipersilahkan. Ini kebiasaan di Jawa biasanya. Kalau Sumatera biasanya langsung saja diletakkan langsung makan. Kalau kita dulu di Solo itu, walaupun sudah dihidangkan, kalau belum dikatakan monggo mas, ada di sana begitu. Itu dari adab juga itu. Allah tak perlu silakan. Dan mereka kaum musyrikin itu terkenal dengan itu, sangat memuliakan tamu. Kemudian di antara sifat mereka yang keempat, sifat baik adalah asyaja'ah. Mereka punya keberanian. Jadi orang kaum musyrikin untuk peradabannya yang jelek ketika itu. Karena bangsa Arab di masa itu berada di dua peradaban yang maju. Mereka dijepit antara Romawi dan Persia. Itu peradaban luar biasa. Sedangkan bangsa Arab di masa itu, masa jahiliyah, luar biasa jelek. Tapi mereka punya keberanian. Makanya ada sahabat-sahabat itu ketika masuk Islam menjadi keberanian, tambah jadi. Umar bin Khattab awal mula berdakwah dengan terang-terangan, ada datang kisahnya Umar bin Khattab. Bagaimana dia berbulan di sisi Ka'bah setiap hari sampai bosan, kalah terus. Nah, ini Umar bin Khattab. Karena memang asalnya mereka punya keberanian. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang tersifat kaum jahiliyah di masa dulu adalah mereka ini memiliki wala. Wala itu artinya kesetiaan dalam persahabatan. Nah, ini bagusnya di masa dulu. Jadi setia kawan itu mantap. Seandainya kawannya harus mati, ya dia juga harus mati. Jadi gak lari kabur. Jadi bagaimana mereka? Oleh karenanya Nabi SAW diutus di tengah-tengah kaum musyrikin, disebutkan bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini maksudnya. Kaum musyrikin sudah punya akhlak yang mulia, tapi tidak sempurna. Misalnya mereka setia kawan. Kalau kawannya bikin berhala, dia ikut bantu bikin berhala. Ini kan bagus setia kawannya. Cuma muka karena bikin Tuhan dan selain Allah, ini diperbaiki nanti. Nabi
Nabi memperbaiki akhlak mulia yang sudah mereka miliki, dan Nabi menghilangkan akhlak jelek yang mereka miliki sebelumnya. Oleh karenanya agama ini datang bukan anti adat kebiasaan, tapi agama ini datang menyempurnakan adat-adat yang baik disempurnakan dan menghilangkan adat-adat yang jelek. Maka ini pendahuluan berkaitan dengan apa yang terjadi di masa jahiliyah. Insyaallah di pertemuan ke depan kita akan bahas pembahasan berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.